guys, sudah semakin terlihat setelah dipasang pengising dari. Nah, ini air sudah menempel di bagian bawah jembatan. Oh, ini cukup tinggi ya, dari permukaan air sampai dengan ke bagian bawah jembatan lengkung ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Uy Info. Apa kabar sobat YouTube semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini hari Minggu tanggal 30 November 2025. Kang Uy kembali lagi ke Jalan Kalimalang, Bekasi guys, untuk menginformasikan progres terkini dari Jembatan Lengkung yang berada di Jalan Raya Bekasi, Jalan Raya Kalimalang ya. Dan kita akan lihat sudah sejauh mana progres pengerjaan dari Jembatan Lengkung ini guys. Oke guys, tonton terus videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa subscribe, videonya di like, di share dan juga di komen. Nah guys, kita lihat dari sisi seberang jalan, sebelah sana itu Jembatan Lengkung yang sekarang itu sedang terlihat pemasangan bekisting untuk bagian sampingnya yang akan dilanjutkan nantinya dengan tahap pengecoran guys. Dan untuk bagian bawahnya juga di sampingnya sudah kelihatan dipasang-pasang bekisting itu, dimana nantinya juga akan dicor lagi ya. Dan untuk sementara pengecoran dasar sudah dilakukan. Kita akan lihat ke seberang sana guys. Dan itu di sana teman saya tuh lagi tengok aja tuh, nyariin saya kali. Itu Adi Plus di sana lagi ngonten juga guys. Sampai di seberang kita lihat dari sini ya, lebih dekat lagi untuk pengerjaan Jembatan Lengkung ini guys. Dan di sini sudah dipasang bekisting ya, dan nantinya nih bagian sini akan mungkin diratakan dengan sebelah sini untuk trotoarnya ya. Ini trotoar nyambung dari sebelah sana, nanti akan ke sebelah sana untuk bagian pinggirnya. Dan kemudian nanti untuk bagian jalannya juga akan disambungkan lagi, mungkin menggunakan untuk menggunakan aspal ya, untuk pengerjaan pedestrian ini guys. Dan kita lihat dari arah sebelah sini, bagian atas Jembatan Lengkung belum dicor ya, dan pemasangan bekisting di sebelah samping sedang dilakukan. Mungkin pengecoran juga akan dilakukan di bagian sampingnya, dan sudah dipasang pembesian di sebelah samping-samping bagian sisi Jembatan Lengkung ini guys. Dan diperkirakan ini targetnya itu sampai akhir tahun 2025 ya. Jadi diharapkan mudah-mudahan nih di tahun 2026 nanti awal bahwa Jembatan Lengkung ini sudah bisa dipergunakan. Mudah-mudahan ya. Seperti itu guys. Itu harapan kita sebagai warga yang nantinya akan menggunakan fasilitas dari Jembatan Lengkung ini, yang merupakan ikon baru di Kota Bekasi, yang nantinya menjadi salah satu tempat wisata baru, yaitu tempat wisata air di sepanjang Kalimalang yang berada di Kalimalang Bekasi. Dan juga rencananya akan dijadikan wisata kuliner juga di sepanjang pedestrian yang sudah dibuat di sepanjang Kalimalang ini guys. Wih, rombongan Harley guys lewat. Buset. Kalau Sultan mah bebas guys. Dan ini dia penampakan Jembatan Lengkungnya sudah semakin terlihat dari samping ya. Nah ini udah dikasih bekisting sampingnya, apalagi kelihatan banget nih lengkungannya tuh. Dan di sini dia ada teman kita guys, Adi Plus ya. Dia udah nyampe di sini duluan ternyata. Kalian mampir ya. Bisa mampir ke channelnya, channel Adi Plus. Oke. Hah? Ya iya. Jam off.
Belum. Itu apa Om? Nah, kita lihat dari sini guys. Tuh, itu jembatan udah mulai kelihatan ya. Ya, telepon bunyi nih. Nih guys, udah semakin terlihat setelah dipasang pekising dari papan itu ya. Nah, itu ibaratnya itu adalah pembatas dinding bagian samping, pembatas pengaman ya. Jadi untuk ilustrasinya seperti itu aja lah. Dan nanti pasti hasilnya bakal lebih bagus dari yang sekarang begisting itu. Jadi lengkungannya udah kelihatan jelas banget dari sini. Semakin kelihatan. Dan Kang Uy ini masih penasaran ya, jarak antara permukaan jembatan dengan bagian bawah tol Becakayu itu berapa meter itu dari bawah tuh? Kalau dilihat sih dari sini kurang lebih kayaknya sih 3 meter ya, kurang lebih dari 3 meter. Mungkin, soalnya kalau 2 meter sih nggak mungkin, 3 atau 4 meter lah. Atau bisa jadi 5 meter guys, soalnya ini dari jarak jauh kelihatan pendek. Kalau kita berdiri di sebelah sana, mungkin itu kelihatan lebih tinggi. Yang jelas sih, yang membuat jembatan lengkung ini udah mengatur ya ketinggiannya supaya tidak mentok bagian mobil atau kendaraan yang lewat di sini. Cuman yang belum tahu pasti itu apa kendaraan besar seperti bis dan truk ini boleh melewati jembatan ini atau tidak, itu yang belum tahu guys. Dan kita nanti akan cari lagi informasinya setelah jembatan ini mulai selesai. Mungkin nanti ada pemberitahuan atau ada plang sebelah sini di kiri dan kanan, ada peringatan untuk kendaraan besar tidak boleh melewati jembatan ini guys. Jadi untuk kali ini Kang Uy belum bisa menjawab pertanyaan apakah kendaraan besar boleh lewat sini atau tidaknya ya. Untuk sementara yang jelas, yang sudah pasti kendaraan kecil pasti bisa melewati jembatan ini guys. Oke guys, kita akan menuju ke bagian seberangnya itu ya, sama yang sedang melakukan pengerjaan pembesian dan juga pemasangan pekisting guys. Kita jalan lewat sebelah sini nih. Nah, ini kondisi jembatan lama kita bisa lihat ya. Ini bagian bawahnya tuh. Itu udah nempel banget air itu di bawah untuk bagian jembatannya. Dan sudah dipastikan jembatan yang sekarang ini nantinya akan dibongkar setelah jembatan lengkung itu selesai dibuat guys. Nah, lebih jelasnya ini ya kita lihat tuh. Nah, ini air sudah menempel di bagian bawah jembatan dari Kalimalang, jembatan Kalimalang yang lama ini guys. Ya. Jadi ini kan nantinya akan dijadikan tempat wisata air, jadi perahu itu harus bisa melewati bagian kolong jembatan sampai ke sebelah sana itu tuh, dan sampai ke Grand Kota Bintang. Itu semua jembatan lamanya itu akan dibongkar dan digantikan dengan jembatan lengkung yang baru guys. Sini seng-seng masih dipasang, tapi untuk bagian sininya kemarin nih masih dipasang pagar di sini ya, tapi sekarang ini udah enggak. Kita lihat dari dekat. Nah, untuk bagian samping yang nantinya akan dibuat pembatas jembatan atau pengaman jembatan itu udah dicor guys ya, udah dicor bagian sampingnya dan dipasang pembesian, dan nantinya ini akan dicor juga di bagian samping sebelah sininya nih guys. Dan untuk bagian tengah jembatannya ini tinggal dicor karena bagian bawahnya sudah. Jadi mungkin nanti pengecorannya sekalian bagian samping dan samping dinding jembatannya guys. Ih, motor Harley tuh. Nah, teknis doang, ada yang kalau kita lihat dari sebelah sini sih kayaknya tinggi banget ya, dari permukaan paling atas jembatan sampai ke bagian bawahnya tol Becakayu guys.
perkiraannya nggak tahu tuh apakah ada nggak 5 meter ya, atau mungkin lebih 5 meter mah. Cuman dari struktur jembatannya apakah ini dirancang untuk kendaraan besar atau bukan. Soalnya kelihatan dari tanjakannya ini kan cukup tinggi juga tanjakannya ya. Kayaknya kemungkinan untuk kendaraan berat atau kendaraan besar nantinya akan ada larangan untuk lewat jembatan lengkung ini guys. Kemungkinan ya, itu baru kemungkinan dari Kang Uye doang ya. Belum tahu pasti aturannya nanti seperti apa. Dan yang jelas ini dibuat untuk kendaraan-kendaraan kecil sudah pasti bisa lewat. Dan kita nantikan seperti apa jadinya jembatan lengkung pertama ini ya. Untuk di Bekasi, ini jembatan lengkung terbesar di Bekasi yang pertama yang dijadikan untuk akses nantinya perahu-perahu wisata mungkin yang bakal dijadikan tempat wisata air di Kalimalang Bekasi ini guys. Dan merupakan ikon pertama di kota Bekasi, jembatan lengkung yang diprakarsai atau idenya dari Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi bersama Pak Tri Adianto guys. Waktu itu Pak Tri Adianto datang ke Lembur Pakuan dan membicarakan masalah tentang wisata air Kalimalang Bekasi ini, dan alhamdulillah sekarang sudah terwujud ya. Dan sebentar lagi di sini sepanjang Kalimalang kota Bekasi ini akan dijadikan tempat wisata air untuk warga, terutama warga kota Bekasi guys. Jadi mungkin ini kalau untuk bagian tengah kenapa belum dicor, karena menunggu kering cor-coran yang bagian samping-sampingnya guys. Nah, untuk bagian samping yang akan dipasang pembatas atau pengaman itu udah dicor duluan, dan juga sudah dipasang pembesian. Ini lagi dipasang bekisting, nantinya akan dicor juga guys. Dan itu adalah dari arah kota Bekasi ya. Jadi jalur ini yang satu arah menuju dari kota Bekasi menuju ke arah Jakarta dan sekitarnya guys. Itu bisa menuju ke arah Depok, ke arah Tangerang, dan selanjutnya. Ya. Ini bagian kolongnya nih. Kita penasaran nih tingginya ya. Kita turun dikit. Nah, ini dia guys. Oh, ini cukup tinggi ya, dari permukaan air sampai dengan ke bagian bawah jembatan lengkung ini tingginya kurang lebih 3 meter. Dan ternyata kalau udah deket tinggi juga ya. Jembatan lengkung ke arah itu sampai dengan bagian bawah tol Becakayu ternyata cukup tinggi guys, lebih dari 5 meter. Kalau dari jauh kelihatannya kayak pendek banget, takut mobil mentok gitu, ternyata masih jauh. Dan untuk bagian bawah ini aja jembatan lengkung ke permukaan ini udah tinggi, sekitar 3-4 meter ini tingginya. Dan untuk dilalui oleh kapal-kapal buat wisata nantinya di sekitar sini udah cukup aman banget. Dan yang pasti sih arsitektur atau perancang konstruksi ini ya udah menghitung dulu ya guys ya. Nggak sembarangan membuat jembatan lengkung ini, pasti dengan perhitungan yang cukup matang guys. Oke guys, ini ada sedikit pemberitahuan buat kawan-kawan YouTuber lainnya ya. Tadi tuh sempet kita ketemu sama pihak yang bertanggung jawab di pembuatan jembatan lengkung ini. Jadi di sini tuh seperti ada kasus kemarin beberapa orang di video teman-teman yang ada larangan untuk memvideokan progres dari pembuatan jembatan lengkung ini guys. Jadi sebetulnya bukan nggak boleh memvideokan di sini ya, boleh. Silahkan kalian memvideokan proyek area jembatan lengkung, dan tadi sudah ada klarifikasinya.
cuman ya dia tidak mau didokumentasikan atau divideokan ya, bahwa boleh memvideokan proyek-proyek jembatan lengkung ini dari area-area tertentu yang sudah ditentukan. Sepertinya nih ya kan, kayak macam ada seng-seng ini nih, ini merupakan pembatas proyek ya. Jadi area di luar seng ini area aman, dan di dalam itu area tidak aman bagi para YouTuber misalnya atau para konten kreator yang ingin memvideokan proyek atau mendokumentasikan proyek jembatan lengkung ini guys. Jadi boleh ya, intinya boleh memvideokan sini, bukan nggak boleh. Kita klarifikasi lagi, boleh di area-area tertentu. Dan untuk di bagian terbuka seperti ini, nah di area terbuka seperti ini kalian juga boleh memvideokan guys. Nah ini kan sedang pengerjaan proyek nih. Ini sedang pengerjaan proyek sebelah sini ya, mulai dari sini sampai ke sana. Jadi kalian nggak boleh masuk ke area proyeknya ya. Kalau masuk ke area proyek itu tidak boleh. Jadi yang tidak boleh itu bukan tidak boleh memvideokannya, tidak boleh masuk ke area proyeknya dan memvideokan. Kalian harus dari sebelah sini. Nah ini kan bukan area proyek nih. Area proyek mulai dari sebelah sini kelihatan. Kalian bisa memvideokan dari sini. Kalau kalian punya kamera yang bagus dan bisa ngezoom supaya lebih dekat, kalian bisa menggunakan kamera seperti itu guys. Tapi kalau kalian kameranya ya nggak bisa ngezoom secara biar bisa ngelihat lebih dekat ya, kalian juga bisa kok dari sini nih ya memvideokannya tuh seperti Kang Uye dari sini proyeknya. Seperti itu guys ya. Nah itu klarifikasinya ya buat kawan-kawan semuanya, para konten kreator yang mau memvideokan proyek ini, ada sedikit pemberitahuan ya untuk memvideokan itu dari jarak aman maksudnya. Jadi apabila kita memvideokan dari area proyeknya, bila terjadi sesuatu kepada kita itu tidak ada yang bertanggung jawab atau siapa yang mau bertanggung jawab. Seperti itu guys. Jadi untuk keamanan kita sendiri. Oke guys, sampai di sini dulu video Kang Uye kali ini mengenai progres pembangunan jembatan lengkung yang berada di Kalimalang ini guys. Terima kasih sudah menonton video Kang Uye sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk subscribe videonya, di like, di share, dan juga di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.